Halo dulur semua, gimana kabar kalian? Sehat-sehat lah ya. Bang Dikson kali ini bakalan ngedongeng sebuah alur cerita film bertemakan hacker yang lagi gacor nih gara-gara si kehead Bjorka. Film ini berjudul Who Am I? Dirilis tahun 2014, film ini bercerita tentang seorang pemuda cupu dan introvert, tapi jenius di bidang bobol-membobol alias hacker. Gak usah lama-lama ya, sebelumnya jangan lupa sebat dan seruput dulu kopi kulitnya biar nontonnya makin asoy. Dan kita sikat ke ceritanya. Er nahm von nichts und niemanden Rücksicht. Er war der Superheld unter den Hackern. Aim for the impossible. Have fun in cyberspace. Film ini berperan utama seorang pemuda bernama Benjamin. Kita panggil saja Ben. Ini dia cungapnya. Dia lagi diinterogasi di kantor Europol. Si Ben ini tipikal pemuda yang super introvert, cupu dan tak bisa bergaul apalagi kopdar sama teman-temannya yang lain. Hal tersebut mungkin disebabkan oleh latar belakangnya yang bisa dibilang malang cuy. Deine Traumata interessieren mich nicht. Es gibt einen Grund, warum du hier bist. Er ist von meiner Geburt nach Frankreich abgehauen. Gimana enggak, keluarganya sangat kacau di mana ayahnya kabur saat ia baru lahir dan bahkan ibunya bunuh diri saat ia berumur 8 tahun. Dia tinggal bersama neneknya yang mengidap penyakit Alzheimer. Tapi terlepas dari semua kekurangannya di dunia nyata, Ben merupakan ahli bobol-membobol alias hacker hebat di dunia maya. Alles hängt irgendwie zusammen. Es ist kein Faden, der vorne einen Anfang und hinten einen. Da verbrachte ich meine Zeit hinterm Rechner. Ich lernte Programmiersprachen. Sejak kecil, Ben terus berkutat di bidang coding mengkoding data dan seluruh waktunya ia habiskan buat ngulik hal-hal berbau coding di depan komputernya. Dia memakai nama Who Am I sebagai nama samarannya di dunia maya. Sepak terjang Ben di dunia perhackingan dimulai dengan meretas sistem-sistem keamanan. Hingga suatu waktu, ia mendapat sebuah link dan bergabung dengan para hacker yang ada di negaranya. Dia sangat tertarik karena di sana ada MRX. Hacker paling terkenal dan sangat dikagumi Ben sejak dulu. World Wide Web vergeudeten, trafen wir uns in sogenannten Darknets. Ich wollte Dinge tun, die niemand für möglich hält. In Wirklichkeit hatte ich bereits... Er nannte sich MRX. Er war aus dem Nichts gekommen. Di kehidupan nyata, Ben bekerja sebagai seorang pengantar pizza. Suatu hari, ia mengantar pizza yang ternyata dipesan oleh gadis mulus semohai yang dari dulu ia taksir bernama Mary. Namun ya, karena ia culun dan gak gaul, Mary tak begitu ngeh pada Ben. Di sana, Ben mendengar percakapan Mary dan teman-temannya yang sedang kesulitan dengan ujian kampusnya. Ben berinisiatif untuk mencuri soal ujian dengan membobol data soal ujian demi untuk membantu pujaan hatinya itu. Malamnya, Ben melancarkan aksinya tapi dia ketahuan cuy sama Pak Satpam. Alhasil, ia disidang dan dijatuhi hukuman untuk menjadi pelayan masyarakat selama 50 jam. Ich musste ihr nur die Prüfungsfragen besorgen. Was machen Sie da? Ich war ein Idiot. Di masa hukumannya, Ben bertemu dengan seorang pelayan masyarakat lain bernama Max yang ternyata juga tertarik dengan dunia hacker. Si Max ini adalah tipikal orang yang super pede dan karismatik. Pokoknya kebalikan si Ben dah. Max kemudian mengajak Ben untuk datang ke sebuah pesta. Untuk pertama kalinya, Ben datang ke pesta yang ramai orang dan mencoba untuk jadi anak gaul kayak pemuda pada umumnya. Max lantas mengenalkan Ben pada teman-temannya yang lain bernama Stephen si ahli software dan penyuka tantangan beradrenalin tinggi dan Paul master hardware si jamendut belengep heseseri. Mereka meminta Ben untuk membuktikan kemampuannya di bidang hacking dan tak lama kemudian Ben dengan mudahnya mampu memutuskan aliran listrik di wilayah tersebut. Kejadian itu memancing polisi datang dan memeriksa tempat tersebut. Ternyata di pesta itu juga ada Mary cuy. Akhirnya Ben, Mary, dan teman-temannya yang lain segera kabur sebelum mereka ditangkap oleh polisi. Singkat cerita, si Ben sampai di rumah. Dia pun paciweh lantaran simbahnya nggak ada di rumah. Ternyata simbah kasasar tuh di jalan. Esoknya, Ben membawa Simbah untuk cek medis di rumah sakit langganannya. Di sana, dokter bilang bahwa penyakit pikun bin pohoan neneknya udah semakin parah sehingga harus segera mendapatkan perawatan BPJS kelas A di rumah sakit.
Meine Oma war vor 4 Jahren mit Alzheimer diagnostiziert worden. Esoknya, Ben, Max, dan yang lainnya berencana meretas sebuah laptop yang akan digunakan untuk presentasi di sebuah seminar MLM sebuah perusahaan. Dengan sedikit trik, Ben berhasil menyadap laptop dengan berpura-pura benerin sound system. Dan yap, caranya berhasil. Acara tersebut kacau, di mana Ben menampilkan video-video kocak dan konyol di tengah acara seminar penting itu. Ihr Arschlöcher. Zeit für ein bisschen Blasphemie. Dari sanalah Ben dan yang lainnya mulai gacor dengan geng hackernya. Mereka menamai grupnya dengan sebutan Clay. Semakin hari Clay semakin terkenal dan mendapat respect dari para hacker lain berkat aksi-aksinya yang semakin brutal. Dari peretasan kecil sampai peretasan berskala besar. Namun, menjadi beken dan terkenal bagi mereka tak cukup karena pada dasarnya mereka semua sangat ingin diakui oleh dewa hacker panutannya, yaitu MRX. Tapi bukannya apresiasi yang mereka dapat, MRX malah terkesan aceng dan tidak peduli dengan keberadaan Clay. Bahkan MRX menganggap Clay sebagai sekumpulan hacker noob alias amatiran. Hal itu membuat Max marah sehingga ia pun ingin membuktikan keganasan Clay pada MRX. Mereka kemudian berencana melakukan aksi barbar lainnya dengan meretas data-data di perusahaan besar. Dengan perencanaan yang tepat dan ditunjang dengan skill mumpuni masing-masing individu grup Clay, mereka berhasil dan kini Clay semakin disegani di dunia perhackeran internasional. Sebagai perayaan kesuksesannya, Clay party-party di sebuah klub malam remang-remang. Dari sinilah awal mula keretakan hubungan persohiban antara anggota Clay, di mana Ben melihat Max yang lagi padu irung sama Mary di sudut bar. Dia pun segera minggat dari pesta itu. Di markas, perasaan Ben yang campur aduk sekaligus marah malah mendorongnya melakukan hal bodoh, di mana ia mengirim semua data yang Clay dapatkan kepada MRX. Akibat tindakannya itu, tak lama beredar kabar tentang kematian seorang hacker dari kelompok Friends, bernama Krypton. Dijelaskan pula bahwa Friends ini adalah kelompok hacker yang dibiayai oleh pemerintah Jerman untuk memata-matai hacker lain. MRX yang ternyata merupakan anggota hacker Friends kemudian menjual data yang didapat dari Ben pada pihak cyber Rusia. Clay pun disalahkan atas semua kejadian yang telah terjadi. Demi menebus kesalahannya itu, Ben berniat mencari MRX dan menjadikan dirinya sebagai umpan. Clay lantas menghubungi MRX menggunakan server di salah satu perpustakaan. Hal itu membuat Europol mengetahui posisi Clay dan langsung mengarahkan pasukan. Ben kemudian mendapatkan sebuah pesan dari MRX yang berisi bahwa ia memiliki pekerjaan untuk Ben. Tak berselang lama, Europol tiba di lokasi Ben dan kawan-kawan. Untungnya, mereka berhasil melarikan diri dari tempat tersebut. Friends. We want to be part of the Friends. Wir trennen uns, okay? Wir treffen uns unten. Alter, wo warst du denn? Di sisi lain, Hena yang kita lihat di awal scene ketika menginterogasi Ben merupakan pemimpin dari Europol yang bertugas untuk menangkap kelompok hacker Friends dan Rusian Cyber. Kali ini Ben menawarkan diri untuk membantu Hena mencari MRX dengan imbalan penghapusan nama Ben dari DPO beserta perlindungan saksi untuknya. Ben bilang bahwasanya tujuan sebenarnya MRX ialah masuk ke server Europol sehingga ia dapat mengobrak-abrik data Europol seenak jidatnya. Weisen, dass er hinter Kryptons Tod steckt. Wir wollten von der Nummer 1 der Fahndungsliste verschwinden. Wir sollten einen Trojaner auf das System von Europol spielen. Und indem sich MRX über unseren Zugang auf den Europol-Server einloggen würde. Ben kembali melanjutkan ceritanya, di mana ia menyusup masuk ke markas Europol untuk memperbaiki semua kesalahannya kepada Clay. Dan benar saja, aksinya itu berhasil dengan mulus, dengan bantuan kode login ke Darknet yang MRX berikan. Di sana, ia akan menyerahkan sebuah program untuk mengakses server di mana jika MRX mengakses server tersebut, maka identitasnya akan langsung terbongkar. Tanpa diduga, trik Ben itu telah diketahui MRX. Lalu si Ben berani-beraninya nantangin dewa hacker. Bahkan kode yang sebelumnya diberikan oleh MRX untuk mengakses dark web ternyata telah diatur sehingga wajah dan keberadaan Ben langsung terdeteksi. Ben yang panik segera kembali ke markas. Di sana Ben sangat terkejut di mana ia mendapati ketiga member Clay yang lain telah tewas.
Itulah alasan Ben menyerahkan diri pada Europol dan berniat membantu Hena mengungkap identitas MRX yang sebenarnya. Ben kemudian menjelaskan idenya, yaitu dengan menggunakan triks yang MRX gunakan padanya. Ben sangat yakin jika kali ini dia dapat mengungkap identitas MRX yang sebenarnya. Singkat cerita, operasi dimulai. Dan benar saja, trik itu pun berhasil mengungkap identitas MRX yang ternyata masih bocil masih 19 tahun. You shouldn't have used the hammer. An IP transmitter. There he is. MRX is a traitor. Wie ist sein richtiger Name? Sean Dunham, 19 Jahre alt. Sebagai imbalan atas kesuksesannya, Hena memberikan identitas baru untuk Ben. Namun, Hena masih merasa ada sesuatu yang janggal dari cerita Ben. Hena kemudian menyelidiki kembali kasus tersebut. Di awal investigasi, Hena menemukan obat mencurigakan di rumah Ben. Selanjutnya, Hena menemui Mary. Hena sangat terkejut ketika Mary bilang Ben adalah teman sekolahnya dahulu yang sudah lama tidak ia temui. Padahal, dari interogasi Ben bilang bahwa ia sering bertemu Mary. Hena yang makin penasaran pergi menemui dokter langganan yang dulu merawat ibu Ben. Diketahuilah bahwa ibu Ben menderita gangguan identitas yang membuatnya memiliki 4 kepribadian atau multi kepribadian. Nah, karena penyakit itulah ibu Ben bunuh diri dan ternyata penyakit itu juga diturunkan kepada Ben. Hätte 4 Splitterpersönlichkeiten, alles Facetten ihrer selbst. Das im Labor ist da. Lass mich raten. Die Patronen sind aus dem Zweiten Weltkrieg. Dari semua informasi yang Hena dapat, ia pun kembali menemui Ben dan menyimpulkan bahwa semua cerita Ben hanyalah ilusi semata. Bahkan, Clay yang seharusnya berisikan 4 orang ternyata hanya berisi Ben seorang. Yang artinya, Max, Stephen, dan Paul juga hanyalah imajinasi Ben. Jede Aktion, das warst du. Alleine. Du hast sie in deiner Fantasie erschaffen. Du bist Max. Was? Hast du gedacht, Namun Ben tetap kekeh, memohon kepada Hena untuk dilindungi karena jika tidak, maka ia akan dibunuh oleh kelompok Friends. Hena yang tak tega, akhirnya membiarkan Ben untuk meretas server perlindungan saksi agar Ben bisa mendapatkan perlindungan. Dengan keahliannya, Ben berhasil mendapatkan program perlindungan saksi tersebut, dan kini ia bebas sepenuhnya. Versprich mir, dass du mit dem Hacken aufhörst. Für die bist du ein Niemand. Für die bist du unsichtbar. Beberapa hari kemudian, Ben menaiki sebuah kapal, di mana di sana juga terlihat Max, Stephen, Paul, dan juga Mary. Tak disangka semua kejadian itu ternyata telah direncanakan dengan sangat matang oleh Ben, termasuk masalah multi kepribadian, juga merupakan bagian dari triknya. Semua itu dilakukan agar Ben bisa terbebas dari hukuman sekaligus terbebas dari MRX dan Friends. Dengan ide briliannya itu, Ben dan yang lainnya pun terbebas dari semua tuduhan dan bisa memulai kehidupan baru mereka dengan tenang dan film pun tamat. Waduh, keren bet dah si Ben. Plot twist yang sungguh di luar ekspektasi. Oke, thank you nih bagi sobat-sobat yang terus mantengin di channel ini. Sampai ketemu lagi sama Bang Dikson di episode selanjutnya. Dan